Ya, Sobat Sehat, jadi banyak pertanyaan di kolom komen, baik di YouTube ataupun di Instagram. Mereka bertanya seperti ini. Dok, apakah asam lambung itu berbahaya? Dok, apa bedanya asam lambung dengan GERD? Dok, apa saja yang menyebabkan asam lambung itu naik? Dan sebagainya. Jadi pada video kali ini saya akan fokuskan untuk membahas tentang asam lambung dan penyakit GERD. Ya. Jadi kalau ditanya apakah asam lambung itu berbahaya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena asam lambung diproduksi oleh tubuh kita untuk membantu proses mencerna makanan. Jadi enzim di dalam tubuh kita seperti pepsin yang digunakan untuk mencerna protein itu dapat bekerja jika ada asam lambung atau suasananya asam. Terus fungsi lain dari asam lambung adalah untuk membunuh kuman atau kita sebut dengan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, parasit, dan ya yang lain-lain. Jadi kalau tanpa asam lambung, jadi enzim kita tidak dapat bekerja dengan baik, pencernaan kita tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, asam lambung ini akan menjadi berbahaya jika produksinya yang pertama berlebihan. Atau yang kedua, tidak pada tempatnya. Namanya asam lambung, ya tempatnya di lambung. Saya bahas dulu, kenapa bisa produksinya berlebihan. Jadi banyak faktor yang dapat menyebabkan asam lambung ini diproduksi berlebihan. Yang pertama karena makanan. Biasanya Anda suka makan apa? Bagi Anda penderita GERD atau penderita asam lambung. Ya, mungkin Anda suka makan yang tinggi lemak seperti gorengan, santan, kemudian makanan yang asin-asin. Atau Anda suka makan pedas-pedas, ya. Sudah digoreng, sambalnya pedas. Wah, itu enak. Tapi habis itu perut tidak enak. Nah, kemudian makanan-makanan lain yang mengandung kafein, contohnya seperti kopi, soda, itu juga dapat meningkatkan produksi dari asam lambung. Lalu, bagaimana dengan asam lambung yang tidak pada tempatnya? Pada mereka yang GERD, terjadi tekanan yang kuat di dalam lambung atau terjadi kelemahan pada klep di lambung mereka. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi perbatasan antara lambung dan kerongkongan tadi atau esofagus itu terdapat klep. Nah, klep ini lemah sehingga asam lambung terdorong ke atas dari tekanan yang kuat di dalam lambung. Akhirnya asam lambung ini akan naik ke atas dan menyebabkan dada merasa panas, kemudian nyeri, ada yang sampai gemeter, kemudian ada yang rasanya sampai mau mati katanya, ya. Jadi itu adalah gejala-gejala ketika asam lambung Anda naik atau disebut dengan GERD. Jadi ada perbedaan antara asam lambung dan GERD. Kalau asam lambung ya asamnya tadi, cairan asam lambungnya. Sedangkan GERD adalah jenis penyakitnya. Terus apakah penyakit lambung hanya GERD dan asam lambung tadi? Nah, sebenarnya penyakit di lambung ada bermacam-macam seperti dispepsia, baik yang organik maupun yang jenis satunya lagi saya sudah bahas di video saya sebelumnya, ya. Jadi ketika lambung Anda baik-baik saja, asam lambung ini sebenarnya dapat membantu pencernaan. Tetapi ketika lambung Anda bermasalah, misalnya ada luka di sana atau kita sebut dengan gastrik erosif atau tukak lambung, ini akan menjadi perih sekali, ya. Nah, saran saya bagi Anda yang sudah mengalami hal demikian, segera kunjungi dokter Anda. Dan sekali lagi, mungkin buat Anda yang bilang, saya nyaman kok dengan mengkonsumsi obat asam lambung atau obat MAH. Jadi saya konsumsi dalam jangka panjang. Wait, tunggu dulu. Jika Anda mengkonsumsi jangka panjang, tanpa pengawasan dokter juga tidak baik buat Anda. Karena ada zat-zat gizi tertentu tidak dapat diserap ketika Anda mengkonsumsi obat sakit MAH. Dan selain itu, ketika asam lambung Anda terus-menerus dinetralkan dengan obat MAH, enzim Anda tidak dapat bekerja dengan baik. Ya. Lalu kuman bakteri, virus yang masuk juga tidak dapat mati karena asam lambungnya netral. Nah, saran saya adalah kunjungi dokter Anda. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini. Kalau asam lambung saya lagi naik, dok, produksinya lagi berlebihan, atau saya lagi MAH akut, apa yang harus saya lakukan di rumah? Ya, misalnya Anda malam-malam, jam 12 malam, tiba-tiba kumat. Apa yang harus Anda lakukan? Mungkin ke dokter juga jauh, Anda pengen ke dokter keesokan harinya.
Yang pertama Anda lakukan adalah segera rileks dan posisikan duduk Anda 45 derajat, jadi sandar seperti ini. Jangan berbaring, justru nanti asam lambungnya akan naik. Kemudian yang kedua Anda lakukan adalah kurangi stres Anda, tidak usah mikir yang aneh-aneh, tidak usah mikir yang macam-macam. Lalu langkah berikutnya adalah siapkan air hangat dan minum air hangat. Jika ingin menambahkan gula silakan, tapi bukan kopi manis atau teh manis. Ya, air hangat manis boleh. Terus langkah selanjutnya adalah jika Anda biasanya ya, mereka-mereka yang punya sakit MA, riwayat sakit MA atau sakit GERD, mereka menyediakan obat MA di rumahnya. Anda boleh ambil dan konsumsi untuk meredakan asam lambung Anda tadi. Tapi setelah itu Anda segeralah ke dokter untuk periksakan diri Anda. Karena obat itu hanya bersifat untuk menetralkan asam lambung. Kalau sudah terjadi luka, tidak bisa, ya. Jadi Anda harus makan yang bergizi juga, atur pola makan Anda setelah itu. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah saat terjadi serangan, ya, atau saat terjadi MA akut. Terus saya tanya lagi, dok, saya sudah sakit lambung lama dan saya sudah minum obat jangka panjang. Apakah selain obat ada makanan lain atau apa yang harus saya makan atau ada suplemenkah untuk saya? Jadi gini, memang obat berperan penting saat Anda punya sakit lambung, apalagi Anda punya luka di lambung Anda. Obat ini dapat menetralkan asam lambung Anda yang tadinya tinggi. Nah, kemudian luka di dalam lambung Anda, misalnya gastrik erosif atau tukang lambung, Anda tidak bisa hanya mengandalkan obat saja. Makanan Anda juga Anda harus perhatikan. Terutama makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein. Ingat, sel-sel tubuh kita bahan bakunya adalah protein. Kemudian multivitamin, contohnya seperti B-kompleks, ya. Kemudian vitamin-vitamin yang lain juga untuk membantu pemulihan otot pada lambung Anda. Nah, untuk suplemen sendiri Anda bisa konsumsi seperti B-kompleks, kemudian ada juga spirulina dan chlorella. Dan seperti biasa Sobat Sehat, bila Anda menyukai video ini, silahkan klik like di bawah ini, komen, dan share pada teman-teman Anda. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.